Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas tentang obat diabetes yang berbentuk tablet. Tujuan pengelolaan diabetes secara umum adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup penyandang diabetes. Sedangkan tujuan pengelolaan diabetes secara khusus adalah dalam jangka pendek menghilangkan keluhan penyandang diabetes, serta dalam jangka panjang mencegah atau menghambat komplikasi kronis dengan tujuan akhir menurunkan angka kesakitan dan kematian dini diabetes. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan pengendalian gula darah, tekanan darah, kadar lemak darah, serta berat badan melalui pengelolaan secara menyeluruh tetapi terpadu dengan pembelajaran perubahan perilaku dan kemandirian. Pengelolaan diabetes mempunyai 5 pilar, yaitu edukasi, perencanaan makan, gerak badan, obat-obatan, dan pemantauan gula darah. Berdasarkan cara kerjanya, obat tablet diabetes dibagi menjadi 4 golongan, yaitu perangsang pengeluaran insulin, misalnya golongan sulfonylurea, golongan glinit, dan golongan gliptin. Penambah sensitif insulin, yaitu golongan biguanid dan golongan thiazolidinedione. Penghambat penyerapan gula di usus, yaitu golongan akarbose, serta penghambat penyerapan gula di ginjal, yaitu obat golongan glifosin. Pertama kita bahas tentang obat golongan sulfonylurea. Contohnya glibenclamid, glipisid, gliclazid, gliclidone, dan glimepiride. Obat ini merangsang pengeluaran insulin. Diberikan pada diabetes tipe 2 sebagai obat tunggal atau kombinasi dengan obat diabetes lainnya. Pemberiannya dimulai dengan dosis kecil sebelum makan pagi dan dinaikkan secara bertahap. Obat ini harus digunakan secara hati-hati pada gangguan fungsi hati dan ginjal. Efek samping yang mungkin terjadi adalah hipoglikemi atau kekurangan gula di dalam darah, khususnya pada lansia dan gangguan fungsi ginjal serta obat yang masa kerjanya lama. Efek samping yang lain adalah penambahan berat badan. Obat golongan glinit contohnya repaglinit dan nataglinit. Obat ini merangsang pengeluaran insulin. Diberikan pada diabetes tipe 2 sebagai terapi tunggal atau kombinasi. Golongan ini bekerja dengan lebih cepat dan lebih pendek dibandingkan dengan sulfonylurea, sehingga diberikan waktu makan. Pemberiannya dimulai dengan dosis kecil setiap sebelum makan utama dan dinaikkan setelah 1-2 minggu. Hindari penggunaan obat ini pada penyakit hati yang berat. Efek samping yang tidak diinginkan adalah hipoglikemi. Golongan gliptin contohnya adalah sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin, dan linagliptin. Cara kerja obat golongan ini adalah merangsang pengeluaran insulin dan menurunkan kadar glukagon dalam sirkulasi darah. Diberikan pada diabetes tipe 2 sebagai terapi tunggal atau kombinasi dengan obat diabetes lainnya. Obat golongan ini dipilih karena minimal efek samping hipoglikemi serta tidak menaikkan berat badan. Diberikan sekali sehari sebelum atau sesudah makan dan dipantau efeknya setelah 1 bulan pemberian.
Obat ini tidak dapat diberikan pada diabetes dengan gangguan fungsi ginjal dan hati yang sedang sampai berat. Efek samping yang tidak diinginkan berupa pusing, sakit kepala, dan gangguan pencernaan. Obat diabetes golongan biguanid contohnya metformin. Cara kerjanya mengurangi produksi gula dari hati, memperbaiki pengambilan gula oleh sel. Diberikan pada diabetes tipe 2 sebagai terapi tunggal atau kombinasi dengan semua obat diabetes lainnya. Biasanya untuk yang kelebihan berat badan dan gemuk. Obat ini diberikan mulai dengan dosis kecil sebesar 500 mg per hari dan dinaikkan secara bertahap sampai maksimal 2000 mg per hari sesudah makan. Obat ini tidak dapat diberikan pada diabetes dengan gangguan fungsi ginjal, gagal jantung, penyakit pernapasan yang berat, infeksi yang berat, penyakit hati yang berat, serta pecandu alkohol. Kelebihan metformin menurunkan gula darah terutama puasa, tidak menyebabkan penambahan berat badan, dapat memperbaiki profil lemak darah, dan mengurangi faktor penyumbatan pembuluh darah. Efek yang tidak diinginkan dari metformin adalah gangguan pencernaan dan hipoglikemi pada terapi kombinasi dengan obat antidiabetes yang lain serta insulin. Obat golongan thiazolidinedion contohnya adalah pioglitazone. Obat ini bekerja dengan menurunkan kekebalan sel terhadap insulin sehingga meningkatkan pengambilan gula oleh sel atau memperbaiki pekerjaan insulin. Diberikan pada diabetes tipe 2 sebagai terapi tunggal atau kombinasi dengan obat diabetes lainnya. Diberikan mulai dengan dosis kecil dan dinaikkan secara bertahap setelah 4-8 minggu. Dan pemberiannya tidak tergantung jadwal makan. Obat ini tidak dapat diberikan pada diabetes dengan gagal jantung dan gagal hati. Obat ini menurunkan gula darah puasa dan tidak menyebabkan hipoglikemi. Bila dikombinasikan dengan metformin, dapat memperbaiki profil lemak darah, mengurangi faktor pembekuan atau penyumbatan pembuluh darah, dan mengurangi kebocoran protein di dalam urin oleh ginjal. Efek yang tidak diinginkan adalah menahan cairan sehingga dapat menyebabkan pembengkakan serta kenaikan berat badan. Dapat terjadi hipoglikemi bila dikombinasikan dengan sulfonylurea. Obat tablet diabetes yang lain adalah golongan akarbose. Cara kerjanya mengurangi penyerapan gula di usus halus sehingga menurunkan kadar gula darah sesudah makan. Diberikan pada diabetes tipe 2 sebagai terapi tunggal atau terapi kombinasi dengan obat diabetes lainnya. Pemberiannya diminum bersama dengan suapan pertama makan utama dan dimulai dengan dosis kecil 1 kali 50 mg, kemudian dinaikkan secara bertahap sampai 3 kali 100 mg per hari. Hindari penggunaannya pada penyakit ginjal dan hati yang berat. Obat ini menurunkan gula darah sesudah makan. Efek yang tidak diinginkan berupa rasa kembung, sering kentut, tinja menjadi lebih lembek, dan kadang-kadang diare. Obat tablet diabetes yang lain adalah golongan glifosin. Contohnya dapagliflozin dan empagliflozin. Cara kerja obat ini adalah menghambat penyerapan kembali gula ke dalam sirkulasi darah di ginjal. Diberikan pada diabetes tipe 2 sebagai obat tunggal atau kombinasi. Diminum sehari sekali di pagi hari sebelum atau sesudah makan. Obat ini tidak dapat diberikan pada mereka yang kekurangan cairan tubuh serta yang mengalami gangguan fungsi ginjal dan hati yang berat. Efek samping dari obat ini yang mungkin terjadi pada pemakaian obat adalah infeksi saluran kemih dan keputihan, serta penurunan berat badan dan tekanan darah. Selain sebagai obat tunggal, ada juga obat diabetes dalam bentuk kombinasi tetap. Artinya,
dalam satu tablet mengandung 2 macam obat. Yang banyak digabungkan adalah metformin, yaitu dengan glibenclamid, glimepiride, vildagliptin, sitagliptin, saxagliptin, linagliptin, pioglitason, dan dengan dapagliflozin. Keuntungan dari obat kombinasi tetap ini adalah kepraktisan dalam konsumsinya, sehingga meningkatkan kepatuhan dan keteraturan minum obat. Para diabetes sekalian, terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video saya selanjutnya, tentu tentang diabetes. Terima kasih.